Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Setia Ayuningsi dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran mengenai gaya dan energi. Materi pelajaran pertama yang akan kita bahas yaitu gaya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Besar kecilnya gaya dapat diukur dengan alat dinamometer dengan satuan Newton. Berdasarkan sifatnya, gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja melalui sentuhan secara langsung, sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja walaupun tidak melalui sentuhan. Gaya sentuh terdiri dari gaya otot, yaitu gaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Contohnya, pada saat kita bermain tarik tambang. Yang kedua yaitu ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya sifat elastis benda. Contohnya pada saat kita bermain ketapel. Yang ketiga ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang saling bersentuhan. Contohnya pada saat kita bermain papan seluncur di atas salju. Gaya tak sentuh terdiri dari gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki sifat kemagnetan. Contohnya, besi yang didekatkan pada magnet akan tertarik pada magnet. Selanjutnya, ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Contohnya, buah yang berada di pohon akan selalu jatuh ke tanah. Yang ketiga ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Contohnya, sisir yang digosokkan ke rambut yang kering akan dapat menarik potongan kertas kecil. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama, gaya memengaruhi gerak benda, dan yang kedua, gaya memengaruhi bentuk benda. Gaya memengaruhi gerak benda. Yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya pada saat kita mendorong troli belanja, di mana troli yang semula diam akan bergerak karena adanya gaya dorong. Yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, mobil yang direm, di mana mobil yang semula bergerak akan diam karena direm. Yang ketiga, gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya, sepeda motor yang sedang berjalan lurus dapat dibelokkan ke arah yang dibutuhkan. Gaya memengaruhi gerak benda yang keempat, yaitu gaya memengaruhi benda bergerak lebih cepat. Selain itu, gaya juga memengaruhi bentuk benda. Contohnya, telur yang jatuh ke lantai langsung pecah karena berbenturan dengan lantai. Nah, kita baru saja selesai membahas materi mengenai gaya. Selanjutnya, mari kita bahas materi mengenai energi. Energi. Apa sih energi itu? Apakah kalian tahu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Macam-macam bentuk energi yang akan kita bahas di sini yaitu ada 6. Bentuk energi yang pertama yaitu ada energi panas. Panas adalah bentuk energi yang dapat menaikkan dan menurunkan suhu benda. Energi panas juga disebut dengan energi kalor. Sumber energi panas terbagi menjadi 3. Yang pertama ada api, yang kedua ada matahari, dan yang ketiga ada gesekan antara dua benda. Perpindahan panas terbagi menjadi 3. Yang pertama ada radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Ada konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara, namun zat perantara tidak ikut berpindah. Dan yang ketiga ada konveksi atau aliran, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara dan zat perantaranya ikut berpindah. Bentuk energi yang kedua adalah energi bunyi. Energi
Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Lalu ada energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Sumber energi listrik adalah alat yang dapat menghasilkan listrik, contohnya seperti listrik, baterai, dan generator. Lalu ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Lalu ada energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi gerak disebut juga dengan energi kinetik. Contohnya, angin yang membantu menggerakkan kincir angin. Bentuk energi yang terakhir adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan oleh reaksi kimia. Energi kimia dapat ditemukan pada bahan makanan dan bahan bakar. Sumber energi dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu yang sering kita gunakan untuk pencahayaan di rumah atau untuk melakukan aktivitas lain. Sekian pembahasan materi kali ini mengenai gaya dan energi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.